Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehatnya. Hmm, Maaf, habis makan. Hmm, jadi semoga selalu sehat. Yang belum sehat segera disehatkan, yang belum sukses segera disukseskan, dan yang dalam kesulitan semoga mendapatkan kemudahan. Teman-teman di Gunung Kidul, apakah kalian tahu tentang sebuah perbukitan yang namanya kalau sebenarnya ini bukan sebuah gunung, tapi ini sebuah perbukitan, tapi orang-orang tuh memanggilnya Gunung Gambar. Gunung Gambar ini adalah petilasannya Pangeran Sambernyowo, yang ngomong saya, dengan waktu itu karena sakit hati Pangeran Sambernyowo ini melarikan diri. Jadi melarikan diri karena Pangeran Sambernyowo setelah ayahnya meninggal, beliau ini yang seharusnya jadi putra mahkota harus menjadi pangeran yang menjadi tawanan. Akhirnya Pangeran Sambernyowo ini melarikan diri dan ingin melawan ketidakbenaran, dan Pangeran Sambernyowo di situ bertemu dengan Ki Gading Emas. Ki Gading Emas itu adalah putra dari Sinuhun Prabu Brawijaya kelima yang mukso. Jadi berdua itu melawan penjajahan komunis. Nah, Gunung Gambar ini berada di daerah Gunung Kidul. Saya dulu berdiam diri di situ selama sebulan. Saya di Gunung Gambar itu. Pasti teman-teman bertanya, kok saya bisa berdiam diri di Gunung Gambar ini. Jadi begini teman-teman, ceritanya itu saya waktu itu diminta oleh yang Kanjeng Sunan Lawu ini untuk ke arah Parangkusumo. Ke Parangkusumo, terus saya di sana. Jadi sampai di Parangkusumo ini saya harus berjalan kaki dari Lawu itu menuju ke arah utara. Jadi saya ke Parangkusumo menyusuri pantai, terus sampai saya di daerah Gunung Kidul ini. Saya di daerah Segoro Gunung. Di situ ada namanya Desa Segoro Gunung. Saya harus, kalau kalian tahu Desa Segoro Gunung itu teman-teman, jadi Desa Segoro Gunung itu benar-benar dulu kemungkinan itu dia laut, tapi yang airnya sudah dasar laut yang naik, kayaknya begitu. Karena apa? Itu walaupun perbukitan teman-teman, tapi banyak banget fosil-fosil binatang laut. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti kapan saya udah pulang kampung ke tempat saya antar ke perbukitan yang pernah saya datangin dulu, namanya Desa Segoro Gunung. Jadi seperti itu. Dan ceritanya saya disuruh Pak yang Lawu ini begini. Jadi kamu yang ngomong adalah Pangeran Sambernyowo, maka kamu harus datang ke tempat di mana dia pernah singgah. Lalu saya di sono suruh meditasi teman-teman. Saya ke Gunung Gambar ini tahun 2003 saya di Gunung Gambar. Terus waktu itu perjalanan masih susah teman-teman, masih susah, dan kita harus melewati salah satu hutan paling angker di Gunung Kidul, namanya tuh hutan kalau nggak salah Sono apa Seno gitu loh, saya lupa. Kenapa kok dinamakan Gunung Gambar? Mungkin teman-teman bertanya di situ. Tapi kalau teman-teman mau datang
itu mungkin sekarang tempatnya sudah bagus ya, sudah bagus jalannya. Jadi di situ itu ada satu peta yang kalau dulu tuh saya masih namanya masih Gempol, desa Gempol, Gunung Kidul teman-teman, Wonosari, Gunung Kidul. Jadi di atas perbukitan tuh hanya batu-batuan yang ada gambaran, ada sebuah gambar kayak peta gitu. Peta itu jadi itu Pangeran Samudra waktu mau menyerang VOC teman-teman, Belanda waktu itu. Nah, kisah mistisnya di situ, saya perjalanan itu saya dari Parangkusumo terus saya jalan kaki. Saya dulu tuh waktu itu jalan kaki terus teman-teman, jalan kaki ya, ibaratnya saya tuh laku ngedan tuh ibaratnya ya udah kayak orang gila itu teman-teman, dah jalan terus nggak pakai sendal, nggak pakai, namanya laku ngedan. Itu saya selama setahun setengah saya laku ngedan itu. Terus setelah itu di alas itu saya ketemu harimau itu saya bertemu. Terus saya berhenti. Saya tidak tahu waktu itu jam berapa karena saya tidak bawa jam, namanya ngedan itu ya terus pakaiannya seadanya. Saya berjalan terus saya tindak sama singonya itu berhenti mandek, terus nanya ke saya begini, saya bilang, nek pancene kalau memang kamu itu singa maka kamu boleh memakan saya, tetapi kamu harus menelan saya dalam satu telanan. Dalam satu kali makan kamu harus bisa menelan tubuh saya. Dan kalaupun saya mati, kamu harus bisa mengantarkan jasad saya ini ke rumah orang tua saya. Terus, tapi kalau kamu bukan singa yang beneran, maka izinkanlah saya berjalan karena saya tidak ada maksud untuk mengganggu, saya hanya ingin neruskan laku kayak gitu. Nah, pada akhirnya singa ini dia itu nggak mundur, nggak teman-teman, cuma nyingkir gitu loh, nyingkir. Terus saya jalan lagi tuh saya ketemu lagi dengan Mbah Putri. Mbah Putri itu bawa sapu lidi itu nyapu godongan gitu teman-teman, nyapu daun. Terus saya ditanya, kamu mau kemana Nduk? Udah malam, ayo mampir ke rumahku gitu. Terus saya bilang, kula badhe tenggene Bukit Gempol Mbah. Oh neng kono wis adoh, masih jauh Nduk, ayo ikut dengan Mbah. Terus saya bilang, karena saya udah yakin lah itu nggak mungkin lah, manusia mana ada nyapu di hutan tengah malam kan, nggak mungkin. Terus matur suwun Mbah, nanti insya Allah kalau memang saya berumur panjang saya akan sowan rumah yang baik, tunjuk ke wae rumah yang baik di sebelah mana. Jadi mbahnya itu nunjuk di sebuah desa, namanya desa Semin. Saya suruh datang ke desa Semin apa Samin gitu loh teman-teman, di Gunung Kidul tuh. Nah seperti itu. Tapi saya sampai sekarang belum pernah ke desa Semin itu. Nanti insya Allah kalau ada umur panjang dan topong rame saya di Jakarta ini udah selesai, maka saya akan kembali ke kampung halaman dan saya akan mencari dusun Semin itu. Nah terus saya terus berjalan itu udah banyak sekali namanya suara-suara, yang tertawa lah, yang nangis, yang bayi itu udah banyak banget sepanjang jalan itu. Itu jalannya itu kanan kiri itu jurang teman-teman,
jalan yang ibaratnya landai itu bukan, kanan kiri itu jurang. Kalau pas hujan ya kepleset mati, namanya perbukitan. Walaupun tidak terlalu tinggi tapi jalannya sangat-sangat luar biasa. Akhirnya menjelang pagi saya sampai di perbukitan itu. Saya di situ meditasi. Bahwasanya saya bertemu dengan Eyang Sambernyo. Eyang Sambernyo ini walaupun tidak terlalu tinggi ya, fisiknya itu tidak terlalu tinggi teman-teman, tidak terlalu tinggi ya, tapi tidak pendek, tidak terlalu tinggi tapi tidak pendek. Saya bertemu dengan Eyang Sambernyo. Biasanya kalau Eyang Sambernyo ini ketemu dengan saya ini pasti mukanya itu kelihatan, tapi kalau Sunan Lawu ini nggak pernah kelihatan teman-teman, nggak pernah kelihatan. Eyang Sambernyo itu berkata begini, ingsun tuh saya ketika dulu sedang marah, sedang bersedih, saya selalu datang ke tempat ini. Karena apa? Di tempat ini saya bisa menyendiri dan saya bisa tahu langsung akan posisi daerah di bawah sana. Saya bisa melihat dengan jelas apa yang akan terjadi gitu. Terus saya tanya, lah terus maksudnya saya suruh kesini itu apa yang saya mau ngasih kamu satu ilmu yang tidak boleh kamu gunakan untuk sembarangan gitu. Tidak boleh untuk melukai orang, hanya untuk bertahan diri. Terus Mbah Sambernyo ini bilang lagi, ilmu itu yang saya pergunakan untuk melawan para company mbiyen gitu. Dulu itu saya pergunakan untuk melawan company. Terus saya diajari salah satu ilmu yaitu Raja Kalacakra sama Mbah Sambernyo ini. Saya diajari Raja Kalacakra di situ itu. Dan Raja Kalacakra itu teman-teman, jadi Raja Kalacakra itu memang luar biasa. Kalau kita memiliki itu dan bisa mengamalkan serta tahu, kita bisa mengendalikan, itu akan bermanfaat bagi tubuh kita. Kalau tidak bisa ya tidak akan bermanfaat. Jadi seperti itu. Nah setelah itu Eyang Sambernyo ini bilang begini, kamu harus selalu berbuat kebaikan dan harus menolong orang dengan kebaikanmu ini. Seperti itu. Terus saya tanya, hubungan saya sama Mbah itu apa? Kok sampai Mbah itu mau nolong saya, mau ngomong saya, itu apa Mbah? Terus Mbah Sambernyo itu bilang begini, wong nulung, wong ngomong ku orang ngomong dan orang nolong itu tidak harus tahu siapa dirinya dan siapa yang akan ditolong. Akan tetapi tolonglah nek pancene pengen nolong ya wis nulungo. Jadi nggak perlu tahu siapa yang akan ditolong, kenapa harus tolong, itu tidak perlu tahu dan tidak perlu dicari tahu seperti itu. Nah, pada akhirnya saya mendapatkan ilmu itu teman-teman. Pertama saya mendapatkan Kalacakra itu sebenarnya untuk melatih kesabaran agar saya itu lebih sabar, lebih bisa mengendalikan emosi, lebih bisa mawas diri. Itu inti dari Kalacakra itu seperti itu. Yang kedua adalah ilmu dimana ketika kita memberikan pertolongan, kita tidak harus tahu siapa yang akan kita tolong dan kenapa harus kita tolong. Itu kita tidak perlu cari tahu itu. Ya namanya menolong itu spontan teman-teman, spontanitas.
Jadi tidak perlu di wah aku mau nolong tapi siapa dia, kok saya harus nolong, enggak seperti itu. Jadi ilmu kehidupan itu saya dapatkan dari gunung gambar ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang di daerah Gunung Kidul pernah tahu, monggo sharing mungkin saya juga ada salah-salahnya, sharing pengalaman, sharing ilmu, semoga ada manfaatnya. Kita sama-sama berbagi ilmu dan berbagi kebaikan ya teman-teman. Itu mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Untuk teman-teman yang belum sukses, ayo semoga semakin sukses, dan yang belum sehat semakin sehat. Karena Allah mau memberikan pertolongan, Allah memberikan kemudahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu selamat sakung dumadi. Sepi saka sambi kala. Amin.